Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba. Terima kasih kepada Bapak Asisten sebagai langsung moderator silakan kami untuk memberikan tanggapan mengenai masalah pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan baru ini, dan juga kami terima kasih kepada Pak Dr. Ridwan sebagai perwakilan MUI Kota Jambi. Menanggapi permasalahan di masyarakat sekarang ini mengenai masalah ketaatan peraturan COVID khususnya dalam ibadah sholat, apalagi sholat tarawih ini, alhamdulillah apa yang dikatakan oleh saudara kita Ridwan, alhamdulillah sudah dibolehkan, itu sudah kita bersyukur. Tetapi mengenai masalah kita memaksa ataupun memberi pengertian kepada masyarakat, ini sangat susah sekali. Kadang-kadang masyarakat mengatakan itu tak mungkin Allah mencelakai umatnya di dalam rumah ibadah. Nah, ini permasalahan kita sebagai pengurus, sebagai tokoh masyarakat, memberikan pengertian kepada masyarakat. Masyarakat kata orang yang itu, orang yang banyak akaknya, bebal atau orang dengan kena kata dia itulah. Nah, jadi permasalahan memakai masker dalam sholat itu sangat riskan sekali. Kalau kita berikan pengertian kepada bapak ibu, dia lebih minta lagi. Atau dia mungkin yang saya katakan tadi, tak mungkin Allah itu mencelakakan umatnya dalam ibadah. Nah, ini permasalahan juga kita. Apa yang akan kita memberi pengertian, dia lebih paham lagi dari itu. Jadi itulah tadi masalah itu masalah sholat, masalah masker. Saya rasa sangat riskan sekali, dan juga apa yang dikatakan oleh Pak Ridwan tadi, bila mana dalam pelaksanaan sholat tarawih khususnya ada tim gugus tugas mendatangi rumah ibadah, ternyata pada saat itu banyak yang tidak memakai masker. Ini pengurusnya akan ditegur, tapi tidak dibubarkan ya tidak dibubarkan sholat kan. Kalau dulu itu kan saya ingatnya Bu, di Langgar Akak mau manggis, kami sholat tarawih awal Ramadan dapat keterangan dari kelurahan Sayo ditegur, hingga tidak melaksanakan lagi pelaksanaan sholat tarawih di berikutnya, dan juga kami melaksanakan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Asisten 1 Camat atau yang mewakili Bapak Kepala Kantor KUA Pasar, serta bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Majelis Ulama Kota Jambi. Perlu kami sampaikan bahwa eksistensi dari Majelis Ulama Kota Jambi adalah tidak saja menjaga akidah umat, tetapi juga menjaga ibadah dan muamalah umat. Jadi tidak saja berfungsi menjaga akidah. Sekarang ini kan banyak akidah yang menyimpang. Kemudian ibadah juga banyak yang menyimpang. Maka tugas Majelis Ulama berupaya untuk menggiring mereka agar tidak tersesat. Maka itu dalam eksistensinya bahwa Majelis Ulama ini adalah mitra bagi pemerintah. Maka dalam hal ini kita sudah komitmen dengan Pak Wali Kota serta jajarannya untuk bersinergi. Maka dalam kesempatan ini kami juga
menyertai turunnya dalam upaya mensosialisasikan surat edaran ini, dan kami juga dari Majelis Ulama ikut menandatangani surat edaran ini agar bisa dipedomani oleh umat. Banyak pertanyaan di masyarakat bahwa sholat kita, sholat tarawih kok dibatasi. Kalau melihat ketetapan dari Kementerian Agama 50%. Kalau langgar kita isinya 300 orang, kalau 50% separuh dari itu, berarti 150 orang yang boleh sholat di langgar itu. Nah, kemudian ditetapkan pula duduknya harus berjarak. Nah, bagaimana perspektif Islam tentang sholat yang berjarak? Nah, ini perlu kita jelaskan Bapak-bapak hadirin sekalian, agar supaya jangan nanti menjadi fitnah di kalangan para ulama. Sebab banyak santer di masyarakat bahwa ulama kita nih cuma sekedar mengikuti kemauan pemerintah saja. Jadi dicari-cari dalilnya, sehingga yang tadinya kita sembahyang rapat-rapat kini berjarang-jarang. Jadi majelis ulama sekarang sudah terkontaminasi oleh keinginan pemerintah. Nah, ini yang tidak kita mau dalam kita bermasyarakat, bahwa majelis ulama itu jelas A, B, gitu. Namun dalam perkembangan dunia, fikih itu tidak mengikat, dia sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dalil-dalil yang qat'i itu yang mengikat. Nah, sementara sholat berjarang itu tadi, walaupun ada hadis yang mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Lurus, rapat, tarasu wasatul khalal. Rapat karena mengisi celah-celah yang kosong. Nah, ingat di ujung hadis itu min tamamis sholat. Walaupun di awalnya sawu sufufakum, PL amar di awalnya itu kan biasanya kita ketika kita menemukan ayat atau hadis dalam Al-Quran atau dalam hadis ketemu dengan PL amar, pasti terbayang dengan kita al-aslu fil amri lil wujub. Itu kaidah biasa begitu kan, bahwa asal dari perintah itu adalah wajib. Padahal ada kaidah usul yang lain, bahwa tidak semua kalimat perintah adalah wajib. Ada juga al-aslu fil amri lin nadbi, bahwa bisa saja asal dari perintah itu adalah sunnah. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah berikan, artinya berikan itu mutlak, tidak mutlak. Gitu. Jadi oleh karena itu kita jelaskan kepada kita semua, jangan ada fitnah bahwa panjang kajiannya, terutama di komisi fatwa itu bapak-bapak, untuk membuat ketentuan dibolehkan duduk berjarak. Nah, berdasarkan dalil tadi itu, bahwa perintah sawu itu adalah merupakan, dalam berbagai kitab dijelaskan, misalnya disebutkan di dalam Fatwa Majmu', Syarah Majmu' Imam Nawawi, disebutkan dia adalah min tamami wa akmali fa inna iqamatis shalah. Dia itu adalah merupakan keutamaan sholat. Jadi lurusnya shaf, lurusnya barisan, rapatnya barisan, itu keutamaan. Nah, berbicara soal keutamaan, disebutkan itu min husni sholat, kebaikan sholat. Nah, ini menunjukkan di dalam berbagai referensi Islam disebutkan hadhil awamiru laisat lil wujub. Ini adalah merupakan kalimat yang bukan wajib, dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Muhadzab. Ya.
Hiya lil istihbab, dia adalah merupakan kalimah yang mengeluarkan istinbat hukum sunnah. Gitu. Jadi tidak ada konsekuensi bahwa tidak lurusnya shaf dan tidak rapatnya shaf membuat batal sholat, tidak. Tetapi merapatkan shaf, kalau tidak rapat dia tidak mendapatkan keutamaan barisan shaf, itu saja. Jadi lil istihbab, jadi disunnahkan. La yu'assiru ala sihhati salatil musallin, dan tidak ada sangkut pautnya tentang sah dan tidaknya sholat seorang musallin. Jadi oleh karena itu, kalaupun kita nanti dalam sholat tarawih diinstruksikan untuk duduk yang jarang umpamanya, jangan khawatir bahwa sholat pahalanya sudah ditetapkan Allah dan tidak akan membatalkan sholat. Itu bapak-bapak ya. Nanti kita perdalam lagi. Kemudian yang kedua yang sering menjadi pertanyaan, tadi sudah disebutkan juga Pak Asisten menyenggol sedikit tentang masalah sholat pakai masker. Ada ustadz yang memang sepertinya ngerti betul tentang hadis yang menyebutkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughtiya rajulu, bahwa Rasulullah melarang seseorang laki-laki untuk menutupi mulutnya fi sholati, ketika sholat. Ini hadis sahih bapak-bapak, betul hadis ini. Nah, itu sering kita lihat juga di YouTube itu bapak-bapak, ada seorang ustadz membacakan hadis ini bahwa katanya tidak boleh sholat pakai masker, menutupi. Nah, ini tandanya belum ngaji usul. Harus kaji usul fiqh dulu. Setelah ngaji usul fiqh kita lihat bahwa tidak semua naha, tidak semua larangan itu menjadi haram. Ini ketemu naha langsung haram istinbat hukumnya. Oh tidak, perlu ada kajian-kajian yang lain. Misalnya bapak-bapak, ketika kita sholat lalu kita nguap, lalu nutup mulut. Ini nutup mulut ketika kita nguap, apa hukumnya? Tidak mengapa, karena ada di situ ada hajat tertentu. Karena memang ada hadis lain menyebutkan bahwa ketika kita nguap mulut harus ditutup. Ada hadis lain. Nah, gitu. Nah, hadis ini disebutkan di dalam Faidul Qadir, min jumlatil makruhati sholati rubbama mudi'a min itmamil qira'at. Nah, ini dalam kitab Faidul Qadir bahwa naha di situ bukan berarti dilarang, tetapi adalah makruh. Jadi kalau kita sedang sholat kemudian menutup muka atau pakai cadar atau pakai apa, itu makruh hukumnya. Makruh dengan catatan bila hajatin, kalau tidak ada hajat apapun. Jadi kita nutup mulut, nutup muka ketika sholat itu adalah makruh kalau tidak ada hajat. Tapi kalau ada hajat, karena menutup mulut, karena nguap, karena ada pandemi kita sholat dan menutup hidung kita, maka di situ tidak lagi menjadi makruh tapi yesus dibolehkan. Nah, itu pendapat ulama-ulama kita dalam kitab Faidul Qadir. Kemudian lagi masalahnya dia hanya sekedar menghalangi kita itmamul qiraat, melarang, menghalangi kita kesempurnaan dalam membaca Al-Quran. Misalnya kita nutup mulut, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu agak sedikit menghalangi makhrijul huruf ketika keluarnya huruf-huruf itu. Gitu. Secara hukum sah saja. Kenapa? Karena dia bukan anggota sujud dalam sholat. Kalau anggota sujud dalam sholat itu bapak-bapak udah sama kita maklumi bahwa anggota sujud dalam sholat itu cuma 7. Nah, dalam kitab Safinatun Najah kita sudah hafal alhamdulillah. A'dha'us sujud sab'ah, anggota sujud itu ada 7. Sama jabhatun ini kening. Kening ini tidak boleh dihalangi sesuatu apapun.
Jangankan kertas apa-apa, rambut pun kita tidak boleh menghalangi. Kalau menghalangi tidak sah sujud. Kalau tidak sah sujud, tidak sah sholat. Kening, jabhatun, ini anggota sujud. Hidung tidak termasuk anggota sujud. Maka dia boleh nutup. Nah, gitu. Kemudian rukbatani kemudian yang kedua wa butunul kaffain, dua telapak tangan kita. Ini tidak boleh terhalang dengan apapun, sekalipun dengan sorban kiai umpamanya. Kiai sholat pakai sorban, ketika sujud terhalang, batal. Sujudnya batal pula sholatnya. Kenapa? Ini tak boleh terhalang. Kalau ibu-ibu tidak boleh telkungnya dibentang lalu sujud di atas telkung. Nah, ini sering saya lihat ibu-ibu. Sujud di atas, meletakkan tangan di atas telkung, bukan di sejadah. Itu terhalang, tak boleh. Ini banyak dijelaskan dalam berbagai kitab nih, banyak sekali dalam fikih Islam ya. Fikih Islam wa adillatuhu dijelaskan di situ. Ya. Nah, kemudian juga rukbatani, dua lutut, ini anggota sujud. Kemudian wa butunu awsabi rijlain, perut kedua jari kaki kita. Itulah anggota sujud, ada 7. Jadi tak masuk hidung itu anggota sujud. Jadi kalaupun kita sholat pakai masker tidak mengapa. Karena disebutkan di dalam kitab Fiqh Islam wa adillatuhu yajuz, dibolehkan. Apalagi karena pandemi. Itu. Karena ada sesuatu hajat yang lain, karena disebutkan wa kullu mamnu'u falid darurah. Setiap larangan itu bisa jadi boleh karena darurat. Apapun larangannya bisa dibolehkan karena darurat. Itu kaidahnya. Jadi yang tadinya Rasulullah melarang kita untuk menutup hidung kita, lalu kemudian karena hajat untuk menjaga kita dari virus corona ini, maka dibolehkan. Karena di dalam kaidah usul dar'ul mafasid min jalbil masalih, bahwa mencegah itu lebih utama daripada mengambil manfaat. Gitu. Kemudian berikutnya ada satu lagi pertanyaan mengenai vaksin. Vaksin di bulan Ramadan batal atau tidak? Nah, Majelis Ulama kita di dalam fatwa Majelis Ulama nomor 13 di sana sudah disebutkan bahwa ma anzalallahu da'un illa anzalalahu syai', bahwa apa yang Allah turunkan penyakit, tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan sudah ada obatnya. Maka oleh karena itu tadawaw, berobatlah. Nah, ini menjadi dalil bagi kita untuk mengantisipasi dari COVID-19 ini. Kemudian ad-daruru yazul, darurat itu akan merubah hukum. Kemudian disebutkan lagi batilus siyam mimma dakhala wa laysa mimma kharaja, bahwa batalnya puasa itu karena sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar. Batalnya sesuatu puasa itu karena sesuatu yang masuk. Misalnya masuk daripada rongga yang sudah ada, bukan rongga baru. Masuk sesuatu, baik itu bahan cairan atau bahan apa, dari rongga yang sudah ada terbuka, mulut, telinga, hidung, mata, dari bawah masuk sesuatu. Nah, ini membatalkan puasa. Akan tetapi jika memasukkan sesuatu ke dalam pori-pori kita seperti disuntik, menurut dari berbagai kajian para ulama-ulama kita, dibolehkan. Jadi tidak membatalkan puasa. Baik, itu barangkali beberapa hal yang menjadi pertanyaan yang masyarakat kita, yang masyhur pertanyaan itu, dan sebenarnya sudah dijawab oleh para guru-guru kita. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat itu sudah menjawab. Nah, Bapak-bapak di halaman di lembaran yang ketiga, Bapak-bapak silakan Bapak-bapak buka.
di C ya, kepada pengurus rumah ibadah dalam hal penyelenggaraan kegiatan keagamaan agar menyediakan masker sebagai antisipasi kepada jemaah yang lupa tidak memakai masker di C. Nah, ini kami sebagai pengurus Majelis Ulama menghimbau, mengajak kepada kita semua, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Asisten, karena kami juga ikut membuatnya ini, maka kami tegaskan bahwa pengurus masjid harus siapkan masker. Kita yakin dan percaya bahwa jemaah itu tidak ingat terus, kadang-kadang lupa bawa masker. Adapun ada masker tapi dikantongi. Nah, jadi bagi yang tidak membawa masker, begitu masuk kasih masker. Nah, saya khawatir nanti kalau tidak pakai masker terpantau oleh gugus tugas, nanti pengurus masjidnya yang kena tegur. Nah, sebaiknya pengurus masjid jangan sampai kena tegur. Dan tadi itu sudah ada tulisan saya lihat. Terima kasih tadi. Mana tadi sebentar. Ini instruksi Pak Wali Kota langsung ya. Nah, kebetulan kami ikut rapat. Nah, instruksi Pak Wali Kota langsung, pengurus masjid harus buat ini nih. Terima kasih tidak menurunkan masker dan membuka masker ketika dalam masjid. Ini harus dibuat di depan pintu. Nah, spanduk kecil ya. Nah, makanya pengurus masjid mesti menyiapkan masker. Jadi itulah Bapak-bapak hadirin sekalian dari kami pengurus Majelis Ulama Kota Jambi. Kami mengharapkan kepada seluruh pengurus masjid kerjasamanya, karena untuk dapat membolehkan sholat tarawih pada tahun ini kita sudah bersyukur Bapak-bapak. Tahun lalu alangkah sedihnya kita tidak bisa sholat tarawih berjamaah di masjid. Nah, ini berkat perjuangan kawan-kawan yang juga dari pemerintah kita membolehkan. Nah, boleh saja sudah syukur. Nah, tinggal kita lagi mematuhi aturan-aturan. Barangkali itu dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Asisten serta Bapak-bapak pengurus masjid. Silahkan diterapkan kepada jemaah kita semua. Semoga Allah bukakan berkah dan Allah hilangkan COVID-19 pada tahun ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا